Selamat berjumpa kembali dalam program Sound Doctrine. Saya Pendeta Wanda Dumais dari Sydney, Australia. Maranatha, Tuhan Yesus segera datang. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya ingin mengajak Anda berpikir tentang kemuliaan Allah. Bahwa segala sesuatu harus kita berikan untuk kemuliaan Allah. Allah saja yang mendapatkan kemuliaan. Nah saudara, saya sudah pernah menyampaikan bahwa Allah mempunyai satu paket program, yaitu penciptaan dan penebusan. Di dalam penciptaan dan penebusan itu, semuanya hanya mempunyai maksud supaya kemuliaan Allah dinyatakan. Ketika Allah menciptakan, kemuliaan Allah akan dinyatakan di dalam hal itu. Ketika Allah menebus, maka kemuliaan Allah dinyatakan di dalam situ. Maka dalam kaitan itu, kita seharusnya bisa melihat diri kita dalam kerangka besar kemuliaan Allah. Kebahagiaan hidup kita, kesuksesan hidup kita, hidup yang diberkati di dalam Tuhan, hidup yang mengalami peningkatan, atau segala sesuatu yang bisa kita pikirkan tentang keberhasilan seharusnya ditempatkan di dalam kemuliaan Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan, jadi pola pikir yang tepat harus ditempatkan dalam konteks ini. Segala sesuatu terjadi untuk kepentingan kemuliaan Allah. Kesampingkan dulu berpikir dari sisi hidup kita atau kemanusiaan kita. Kesampingkan dulu berpikir segala sesuatu terjadi untuk kebutuhan kita. Tetapi berpikirlah segala sesuatu untuk kemuliaan Allah. Dalam segala sesuatu Allah harus dimuliakan. Nah, kalau engkau berpikir mengenai konsep kealahan atau keilahian dari sisi ini, maka akan melegakan hidupmu dan membawa hidupmu bisa mengatasi semua ketidakmampuan atau kebimbangan yang terjadi di dunia ini ataupun hidupmu secara pribadi. Sekali lagi konsepnya, Allah harus dimuliakan di dalam segala sesuatu. Jadi kita tidak boleh memakai konsep Allah atau keilahian untuk segala kebutuhan kita. Kita tidak boleh memakai Allah sebagai pembantu kita, sebagai Allah yang bisa kita suruh-suruh. Konsepnya bukan seperti itu. Allah adalah pencipta. Dia berdaulat dan dia itu adalah Allah yang maha kuasa. Mazmur 115 ayat 3. Allah kita di sorga, Ia mengatasi segala ketidakmampuan kita. Allah tinggal di sorga, kita tinggal di bumi. Jadi kita tidak boleh menggunakan Allah, memakai Allah untuk kepentingan pribadi kita. Tidak boleh memakai Allah untuk kesenangan hidup kita. Ingat sekali lagi, kesenangan hidup kita, kebahagiaan hidup kita harus terjadi dalam kerangka besar, yaitu Allah dimuliakan. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya ingin berkata bahwa Allah itu berdaulat dalam segala sesuatu. Kalau Dia sudah memutuskan, maka tidak ada kuasa atau seorang manusia pun yang bisa membantah keputusannya. Jadi kita harus melihat segala sesuatu dalam kaitan ini dari sudut pandang Allah semata-mata. Allah tidak membutuhkan bantuan kita. Allah tidak membutuhkan kerjasama dari pihak kita. Ketika Allah membuat keputusannya, Dia tidak perlu meminta nasihat daripada pihak-pihak lain. Nah, hal yang ingin saya sampaikan, keselamatan itu hanya terjadi oleh anugerah Allah. Bukan karena kita memutuskan untuk menerima atau menolak anugerah Allah. Saya sudah katakan tadi, kalau Allah sudah putuskan untuk menyelamatkan hidupmu,
maka Allah tidak akan menunggu keputusanmu, Allah tidak akan menunggu responmu. Kalau Allah memutuskan memilih engkau, memilih seseorang, maka orang tersebut tidak bisa menolak Allah. Keputusan Allah pasti terjadi. Saudara, satu ayat di dalam Kejadian 3 ayat 15, sekali lagi, ayat ini adalah proto-evangelium atau nubuat pertama mengenai Mesias, yaitu mengenai Yesus Kristus. Bagaimana penebusan akan dikerjakan. Kejadian 3 ayat 15 berkata, "Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya." Nubuat ini mengenai wanita yang akan melahirkan seorang anak yang kelak akan menjadi Mesias. Nubuat ini bercerita tentang hal di masa datang. Bagaimana penebusan itu akan dikerjakan oleh Allah. Sekali lagi saya ulangi, Allah mengerjakan penebusan bukan karena manusia gagal, tetapi penebusan itu sudah ada di dalam rencana Allah. Ketika Allah menciptakan, maka Dia juga melakukan rencana penebusan. Penciptaan dan penebusan berada di dalam satu paket. Ingat baik-baik, bukan karena kita jatuh di dalam dosa, bukan karena Adam jatuh di dalam dosa, gagal untuk melakukan perintah Allah, lalu Allah mengubah rencananya. Sekali lagi, Allah tidak mempunyai surprise, Allah tidak pernah dikagetkan oleh sesuatu yang terjadi tiba-tiba. Rencana Allah selalu rencana A. Kita manusia harus mempunyai backup plan, rencana B. Kalau rencana A gagal, kita ada rencana B. Kalau rencana B gagal, kita perlu membuat rencana C. Itu orang yang berhikmat harus seperti itu. Tapi Allah adalah Allah yang maha tahu. Maka Dia mempunyai rencana dari kekal sampai kekal. Dan rencananya harus terjadi. Jadi saudara, ketika Allah memberikan anugerah, maka anugerah Allah mempunyai kekuatan untuk mengatasi ketidakberdayaan, keberdosaan, kelemahan, dan ketidakmampuan kita. Keselamatan hanya terjadi dari Allah sendiri karena Allah memang memutuskan untuk menyelamatkan manusia. Sekali lagi, teori monergistik adalah teori yang berkata bahwa keselamatan hanya terjadi dari pihak Allah. Allah adalah subjek. Jadi Allah tidak pernah bekerja sama dengan manusia, menunggu respon manusia untuk meresponi anugerahnya di dalam hidup kita. Tidak, saudara. Apakah Allah melakukan pemaksaan di dalam hidupmu? Tidak. Allah tidak pernah memaksa Adam dan Hawa, manusia pertama itu. Mereka membuat pilihannya, saudara. Tapi saya mau katakan, saya mau mengutip seperti Luther. Di Taman Eden, Allah membatasi pilihan manusia. Itu sebabnya Allah katakan jangan makan buah pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Martin Luther menyampaikan penjelasan yang bagus sekali. Pilihan manusia, free choice, dibatasi Allah. Ya, saudara, anugerah Allah melampaui segala kelemahan dan kekerasan hati manusia. Ketika Allah menyatakan prinsip keselamatan melalui Yesus Kristus, yang saya katakan tadi Kejadian 3 ayat 15, proto evangelium, maka anugerah Allah yang tidak bisa ditolak itu melampaui semua kelemahan manusia. Yesaya 57 ayat 18. Aku telah melihat segala jalannya itu, tetapi aku akan menyembuhkan dan akan menuntun dia dan akan memulihkan dia dengan penghiburan juga pada bibir orang-orang yang berkabung. Saudara, Allah mempunyai kedaulatan yang harus terjadi. Kedaulatan Allah berkata dalam ayat tadi, aku telah melihat. Kedaulatan Allah berkata, aku akan menyembuhkan. Kedaulatan Allah berkata, aku akan menuntun. Kedaulatan Allah berkata, aku akan memulihkan. Engkau bisa menolak Allah, tetapi ketika Allah memutuskan, maka kehendak Allah akan terlaksana.
Jadi orang bisa saja menolak Allah, menolak keselamatan. Bisa. Ketika engkau memberitakan keselamatan, ketika saya menyampaikan khotbah ini, ada orang yang mendengar, dia mungkin mempunyai respon menolak. Tapi saudara, saya mau katakan, kalau Allah sudah memilih orang itu, maka pemilihan Allah melampaui penolakan orang tersebut. Engkau bisa memilih menjauh dari jalan Allah, saya beritahu hari ini. Tetapi Allah berkuasa menyatakan anugerahnya dalam hidupmu. Karena apa? Allah berdaulat. Allah maha kuasa. Allah maha tahu. Allah mempunyai anugerah yang tidak bisa ditolak oleh hidupmu. Allah tidak bergantung pada apapun atau pada siapapun. Yohanes 6 ayat 44, tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku, dan ia akan kubangkitkan pada akhir zaman. Saudara, apabila engkau datang kepada Yesus, maka engkau sendiri ditarik oleh Bapa. Ingat baik-baik, bukan karena keputusanmu, bukan karena engkau merespon, bukan karena kehendak bebasmu merespon kepada Allah, tetapi engkau ditarik kepada Bapa. Bapa yang melakukan hal itu. Yohanes 6 ayat 65, lalu ia berkata, sebab itu telah kukatakan kepadamu, tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku kalau Bapa tidak mengaruniakannya kepadanya. Yohanes 15 ayat 16, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Roma 9, 14-16. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Apakah Allah tidak adil? Mustahil, sebab ia berfirman kepada Musa, aku akan menaruh belas kasihan kepada siapa aku mau menaruh belas kasihan, dan aku akan bermurah hati kepada siapa aku mau bermurah hati. Jadi hal itu tidak tergantung pada kehendak orang atau usaha orang, tetapi kepada kemurahan hati Allah. Jadi Allah saja yang berdaulat, mempunyai kuasa, mempunyai kehendak di dalam diri kita. Kalau Allah mau, maka terjadi. Katakan di dalam hidupmu, kalau Allah mau, maka hal itu akan terjadi. Tapi kalau Allah tidak mau, tidak akan pernah terjadi. Jadi jangan berpikir kalau engkau berdoa sungguh-sungguh, maka engkau mau menyogok Allah. Engkau berdoa berpuasa, engkau berpikir dengan itu Allah menjawab doa. Tidak, saudara. Semuanya terjadi karena kemurahan hati Allah. Ya, jadi jangan salah mengerti, kedaulatan Allah atau anugerah Allah tidak bisa ditolak. Kenyataannya kita tidak bisa menolak atau memilih jalan kita sendiri. Anugerah Allah yang tidak bisa ditolak artinya kekuatan Allah itu melampaui semua penolakan kita. Kalau Allah sudah memutuskan, maka keputusan itu akan terjadi. Entah engkau memilih untuk menolak atau memilih tidak percaya. Percayalah, semua terjadi oleh karena anugerah Allah. Pahami anugerah itu dari sisi anugerah Allah. Pahami anugerah Allah dari sisi Allah yang memberikan anugerah itu. Allah tidak bisa kita suruh-suruh. Dia Allah yang berdaulat. Kalau dia ingin menyembuhkanmu, maka ia akan menyembuhkanmu. Tidak tergantung kepada imanmu, usahamu, atau kekuatanmu. Kalau Allah mau engkau sembuh, maka engkau akan sembuh. Ya, saya sudah banyak mendengar, saudara. Banyak orang datang kepada saya, mereka tidak bisa hamil. Ya, ditumpangi tangan. Saya bilang, tumpang kaki belum pernah. Belum, Pak. Sudah datang kepada pendeta-pendeta, datang kepada saya bilang 10 kali engkau harus konseling dengan saya. Kemudian dia bisa hamil. Allah berdaulat dalam hal itu, bukan karena kekuatan kita, bukan karena doa kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, percayalah, kalau Allah ada di pihak kita, maka kita tidak akan menjadi takut. Roma 8 ayat 31, sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Saya berdoa, kehendak Allah terjadi di dalam hidupmu. Saya Pendeta Wanda Dumais dari Sydney, Australia. Maranatha, Tuhan Yesus segera datang. Blessings.